Shalom. Sebelum lanjut melihat video saya, jangan lupa like, subscribe, dan share bagi teman-teman yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Kainama guys, yang mana dia ketahuan bahwa dirinya berbohong tentang latar belakang pendidikannya. Dan tidak hanya itu, bahkan Ustadz Kainama sendiri mengakui bahwa dirinya tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti apa yang sudah dia katakan. Katanya lulusan STT Jakarta, katanya juga lulusan S2 dari Jerman, ketiga katanya lulusan S3 dari Israel. Dan kemudian ternyata beliau sendiri tidak dapat sama sekali membuktikan apa yang telah dia omongkan guys. Kita langsung aja lihat terlebih dahulu bagaimana sih pengakuan-pengakuan yang ia lakukan tentang dirinya yang adalah seorang pendeta, yang mana dirinya seorang lulusan dari STT Jakarta dan juga dari Jerman dan lain-lain. Mari kita langsung aja nonton videonya. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Di sini jelas bahwa dirinya mengatakan adalah lulusan dari STT Jakarta. Tahukah teman-teman semuanya bahwa dari pihak STT Jakarta telah memberi klarifikasi bahwa tidak ada lulusan yang bernama Kainama ini. Dari sini kita tahu ya sebenarnya bahwa apa yang dikatakan Ustadz Kainama itu ya bohong doang. Kalau misalnya dia mau membuktikan diri kan gampang, tinggal cek di dikti saja. Semua ijazah pasti ada nomornya di situ, bisa dicek. Ustadz Kainama lulusan dari STT Jakarta. Tapi kalau nggak ada ya benar, itu yang diomongin itu sebenarnya tipu. Kita lanjut, dia ngaku apa lagi? Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Perhatikanlah apa yang dia omongkan ini Ustadz Kainama. Pertama katanya dia tersertifikasi, kedua terakreditasi. Ustadz Kainama saya kasih tahu ya, walaupun saya nggak S3 Israel ya, akreditasi itu biasanya yang diakreditasi itu lembaganya. SMA sekian terakreditasi A, STT Jakarta terakreditasi A, contohnya begitu. Jadi bukan Ustadz Kainama yang lulusan dari STT Jakarta atau Ustadz Kainama yang jadi pendeta, tapi Ustadz ini terakreditasi. Itu jelas keliru. Nggak ada manusia yang terakreditasi. Ya inilah, dari sini aja ketahuan dia nggak tahu ya. Kita lanjut aja apa yang dia omongin. Tapi saya mau tekankan lagi bahwa dia sendiri mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan harus terakreditasi lagi dijadinya. Apa yang saya omongkan ini harus valid dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia sendiri yang bilang gitu ya. Jadi dia dengan kesenangan hatinya, kesediaan hatinya memberikan ini loh dataku, ini loh pertanggungjawabanku ketika aku mengatakan aku mantan pendeta, aku lulusan dari STT Jakarta, aku lulusan dari Jerman. Ini buktinya dengan data yang valid. Dia sendiri yang mengatakannya. Boleh kita ulang sekali lagi. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan.
Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudara-saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Perhatikan baik-baik di sini. Saya minta maaf, tadi saya bilang Jerman, ternyata Belanda, guys. Dia lulusan S2 Belanda, dia pulang ke Indonesia katanya karena tesisnya diterima. Lalu dia pulang karena selesai. Loh, tesis diterima kalau belum diuji dan belum diwisuda, ya kamu belum selesai dong. Belum bisa dikatakan selesai. Dan katanya saya tidak pernah drop out, saya tidak pernah keluar. Itu statementnya. Dan menurut kesaksiannya dia berani mempertanggungjawabkan itu. Di sini persoalannya. Pada waktu itu Pak Gracia Pelo meminta pertanggungjawaban dari Ustadz Kainama ini. Tolong dong, kalau kamu bertanggung jawab dengan omonganmu, kasih suratmu, kasih paspormu. Ya tentunya nggak cuma paspor ya, visa juga, visa pendidikan. Kasih juga ijazahmu, kamu sudah pernah STT Jakarta, lulusan situ, pernah S2 di Belanda, dan juga pernah di Israel. Tunjukin. Tentunya dengan senang hati harusnya Pak Kainama ini memberikan datanya, karena dia bersedia menunjukkan dengan data yang valid supaya nggak asal ngomong katanya. Tapi tahu nggak apa akhirnya ketika diminta pertanggungjawaban Pak Gracia Pelo, dia sama sekali nggak bisa mempertanggungjawabkan omongannya dan nggak bisa mempertanggungjawabkan ijazahnya, malah bilang begini, emangnya kalau mualaf mesti ya kasih jasa. Gimana sih orang ini? Dia sendiri yang menantang untuk memberikan pertanggungjawaban atas dirinya, dia sendiri yang nggak berani mempertanggungjawabkan dirinya. Kita dengar videonya. Mohon izin bertanya boleh? Nah, publik bertanya, termasuk Gracia Pelo, Pak Gracia bertanya bahwa ijazahnya sakit mana? saya nggak pegang. Tidak ada. Itu dia kemana semua? Kita tidak ada tema lain. Iya, Pak Gracia Pelo saya tidak punya ijazah. Nah, tuh kan, dia bilang dia nggak punya ijazah. Ya iya, orang nggak pernah kuliah di STT Jakarta, nggak pernah kuliah di Belanda, nggak pernah kuliah di Israel. Gimana mau dapat ijazah? Karena apa yang diomongin ya cuman bohong doang. Kita denger aja langsung videonya. Tidak ada ijazahnya. Paspor ada paspor. Tapi apakah perlu saya kasih paspor? Saya kasih lihat gitu paspor. Menurut saya perlu. Itu sebagai pembuktian, pertanggungjawaban apa yang Anda omongkan. Kan ngaku katanya dari sana dengan latar belakang yang wow, seakan-akan begitu kan. Ya tunjukin dong paspor Anda ke sana, tunjukin visa Anda, visa pendidikan di sana. Dan kalau sudah kayak gitu, oh udah valid. Seperti yang Anda omongkan, supaya nggak asal ngomong gitu. Jadi kalau orang mu'alaf cerita tentang kesaksian iman, jadi sekarang harus tunjukin paspor sama ijazah. Gitu ya. Nah ini loh persoalannya begini. Persoalannya Ustadz Kainama ini tidak kesaksian tentang iman. Beda ya. Kalau Anda kesaksian tentang iman, ya kita pembuktiannya melalui ayatnya mana, pengalamanmu bener nggak. Ini kesaksiannya bukan tentang iman. Kesaksiannya dia ngaku mantan pendeta, dia ngaku lulusan STT Jakarta, dia juga ngaku katanya dari mana? Belanda. Ya berarti pembuktiannya melalui ijazah. Begitu loh. Bagaimana sih? Gitu ya. Saya baru tahu loh ini. Saya baru tahu loh. Jadi kalau ada orang cerita tentang ayat Bible karena dia dulu belum Muslim, dengan segala rasa hormat Pak Gracia, saya tidak punya ijazah. Kalau ditanya kenapa, itu private. Iya dong. Saya tidak pernah membawa hal private orang. Ini masalah hak asasi juga.
Bukan saya membela diri. Oh bohong dia, terserah antum mau bilang bohong. Nggak apa-apa. Ya Pak Gracia dan semua saudara semua Kristen, dia pembohong. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius. Saya nggak apa-apa. Dengan dibilangnya pembohong ini saya. Lalu ada misalnya saya tidak dipanggil tausiah daurah. Ya nggak apa-apa. Karena bukan tujuan itu. Tujuan saya bukan itu ya Pak Gracia ya dan saudara-saudaraku yang bilang kayak nama pembohong. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan yang bilang pembohong kan Pak Gracia dan para saudara lainnya. Yang tidak percaya sama saya. Jangan percaya sama saya, percaya sama Allah. Gampang aja itu. Katanya sampai ada yang bilang begini Ustaz. Ada mualaf yang perhatikan itu komen. Terus dia bilang, lihat itu. Ada otot-ototnya yang menegang. Dia bohong. Sampai otot wajah saya diperhatikan. Allahu Akbar kabira. Ya Allah Rabbi Karim. Ya Ghafurur Rahim. Ya Arhamar Rahim. Anda bersyukur terus. Anda bersyukur terus. Nah, insya Allah. Itu yang saya mau bilang. Pertanyaannya bagus tadi. Dan saya sangat berterima kasih ditanya. Jasanya mana? Saya tidak pegang. Kemana? Itu privasi. Kenapa Ustaz kita tidak pegang? Loh kok ditanya kenapa? Nanti ditanya orang kalau kenapa kamu mandi? Kenapa kamu makan uang negara? Nah, ini ngeles. Apa hubungannya uang negara ngapain kamu mandi sama mana ijazah? Kecuali gini, kecuali pakai nama ini nggak bilang dirinya lulusan STT Jakarta, mantan pendeta, lulusan Belanda, teologi liturgia, yang ngapain kita tanya tentang ijazahnya? Persoalannya, Anda selalu berkata tentang latar belakang Anda. Katanya ijazah hal privat, nggak pernah bawa hal privat di umum. Lah ini apa? Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid. Nah itu apa? Ketika diminta pertanggungjawaban nggak berani menunjukkan itu gitu dan berdalih. Ya udahlah. Jadi intinya kesimpulannya nih guys, Pak Ustadz Kainama ini memang nggak ada ijazahnya dan dia juga bukan mantan pendeta, dia nggak lulusan dari Belanda, ya karena nggak bisa membuktikan diri. Udah lagi aja lah guys, saya ini lulusan Amerika guys, S3 saya itu Amerika. Tapi kalian nggak boleh tanya saya punya ijazah apa nggak boleh tanya, itu privat saya. Cukup Anda percaya saya lulusan Amerika. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Pasti kalian nggak percaya lah. Dan memang saya nggak bisa membuktikan bahwa saya lulusan Amerika. Kenapa? Karena saya nggak ada ijazahnya. Kalau saya bilang saya lulusan I3 S1 saya bisa tunjukkan ijazah saya nih, ijazah saya lulusan sana, saya bisa membuktikannya guys. Ada satu ayat Alkitab yang penting sekali nih guys. Dalam Keluaran 23 ayat 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Di sini jelas dikatakan kita nggak boleh menyebarkan kabar bohong tentang diri kita, tentang orang lain, dan kita juga yang tahu itu kebohongan jangan membantu. Ya usut juga lah. Teman-teman juga yang selama ini mendengarkannya, tolong bantuannya supaya dilihat benar nggak sih dia itu lulusan STT Jakarta, benarkah dia lulusan S2 Belanda, S3 Israel. Ya jangan dibantulah orang itu untuk berbohong tentang latar belakangnya, karena itu sama dengan halnya dosa. Terima kasih, ini saja pengakuan dari Ustadz Kainama mengenai kebohongannya tentang latar belakangnya. Luis Prasetyo sini, God be with you all.